Hai guys, perkenalkan, nama saya Adinda Arini Cynthia Ahri dari Prodi Manajemen Perhotelan NIM 1520 11 11 30 38 dari kelas DN1. Maaf, saya lepas masker sebentar. Hari ini aku ada rencana mau membuat salad buah dan bagaimana sih hygiene sanitasi yang aku terapkan di pembuatan salad buah aku. Oke, mari kita ikuti prosesnya dari mulai aku membeli bahan hingga pembuatan saladnya. Bye bye. Di pemilihan buah, di sini buah yang saya gunakan yaitu buah apel Fuji. Apel Fujinya ini saya memilih yang masih segar seperti ini. Ini kulitnya tidak terlihat kusut dan pir yang saya jumpai tanpa kulitnya bagus, tidak kusut dan dia tidak gembuk. Kemudian tangkainya ini masih terlihat hijau, belum menghitam. Saya pakai lagi yaitu buah naga dan melon. Di sini melon yang saya jumpai dia cukup higienis ya guys. Meskipun dia slice, dia tetap dikasih wrap dan melon ini juga tanpa udah matang, pinggir-pinggirnya tidak terlalu hijau, jadi untuk dikonsumsi udah cukup baik. Semangka yang potongan karena menurut saya cukup untuk terlengkap di sebuah saladnya. Dan semangka yang saya jumpai ini dia cukup segar, tidak terlihat pucat, dan warna yang dihasilkan oleh semangka ini cukup merah, bukan merah buatan tapi merah alam. Dia juga higienis ya guys, dia tertutup plastik seperti plastik wrap nih. Jadi kehigienisannya terjaga. Saya memilih anggur ini karena warnanya yang cerah dan sedikit tua, jadi sehingga rasa yang dihasilkan itu tidak terlalu asam. Juga dibungkus menggunakan bubble wrap, jadi untuk kehigienisannya cukup higienis. Jadi nanti saat pengolahan anggurnya ini tetap dicuci lagi. Di sini mulai dari pemilihan yogurt untuk saladnya. Di sini saya memilih yogurt rasa blueberry. Nah, di sini saya memilih yang fresh dari kulkas dan melihat tanggal expirednya yang lumayan cukup lama. Yang kedua yaitu pemilihan keju. Pemilihan keju di sini kita memilih yang masih rapat, belum dibuka sama sekali. Kemudian dia ditempatkan di lemari penyejuk dan masih tetap sama, kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Oke, untuk mayonesnya saya menggunakan mayones dari Maestro. Di sini dia masih tertutup rapat, masih sangat higienis ya. Dan tak lupa kita tetap memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Oke, untuk susunya di sini saya pakai susu Indomilk. Di sini masih tersegel ya guys. Terus kemasannya juga masih rapi, tidak kusam. Kemudian tak lupa kita tetap memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Sebelum kita memulai mengolah bahan, yang wajib kita pakai yaitu alat pelindung diri. Contohnya seperti menggunakan apron, topi, kemudian masker dan sarung tangan. Oke, kita lanjut mengolah bahannya. Oke guys, kali ini saya tidak menggunakan masker, tetapi saya menggunakan face shield. Selepas kita membeli bahan-bahan, langkah selanjutnya ketika kita sampai di rumah yaitu memotong buah-buahan yang telah kita beli. Pertama yaitu buah melon. Di sini buah melonnya sudah saya kupas. Kemudian kita di sini lanjut cuci buahnya dulu supaya bersih. Di sini saya akan memotong melonnya menjadi kotak. Oke, jika melon sudah dipotong, maka kita taruh di tempat yang bersih ya guys. Kemudian yang kedua yaitu kita kupas kulit semangkanya dulu ya guys. Selepas dikupas, kita cuci semangkanya dahulu, kemudian kita potong semangka.
Jika sudah terpotong, maka kita taruh di tempat yang bersih lagi ya guys. Ada apel fuji, kita kupas dahulu apel fuji. Nah, apel sudah terkupas, maka kita cuci. Lalu kita potong menjadi 2 bagian dan kemudian kita bentuk menjadi kotak-kotak. Untuk penyimpanan apel, sebaiknya kita kasih perasan jeruk nipis agar warna dari apel tersebut tidak menghitam. Kemudian kita ada buah pir, di sini sama, masih kita kupas dulu ya buah pirnya. Kita potong dan kita taruh di tempat yang bersih. Jika sudah terkupas, maka kita cuci dulu. Kemudian kita potong. Oke, kemudian untuk bengkongnya di sini saya sudah kupas ya guys. Sudah kupas, lalu kita cuci dahulu, maka kita langsung potong. Yang terakhir yaitu buah naga. Ini buah naganya kita kupas terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat buah naga di sini tampak segar dan warna yang dihasilkan cukup bagus. Ya, ini dia hasil dari buah-buahan yang telah kita potong. Yaitu kita siapkan wadah. Di sini wadahnya kita cari wadah yang tertutup rapat ya guys. Oke, setelah itu kita pindahkan buah-buahan tersebut ke dalam wadah. Kita susun secara rapi. Selanjutnya kita membuat sausnya, yaitu terdiri dari susu, mayonaise, yogurt, dan untuk taburan di atasnya yaitu kita menggunakan keju. Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama kita pembuatan saus untuk saladnya, yaitu kita menggunakan mayonaise, kita tuang. Kemudian kita tambahkan susu kental manis, kira-kira 2 sendok makan. Jika sudah, maka kita kasih yogurt. Kemudian kita campur menjadi satu. Setelah tercampur rata, maka sebelum kita tuangkan kita harus cicip dahulu apakah rasa dari sausnya ini sudah pas dengan rasa kecut dan manisnya. Jika sudah pas, maka kita tuang. Jika sudah dituang seperti ini, lalu kita buka keju, kemudian kita parut keju di atasnya. Beri mayonaise dan keju, mari kita beri hiasan yaitu anggur di atasnya. Dan tada, beginilah hasil dari pembuatan salad buah dari saya. Kita lanjut ke bagian penyimpanan. Oke, jika sudah tersimpan dalam wadah, maka kita masukkan ke lemari pendingin supaya nanti saat berbuka puasa kita menyantap salad buah dengan nikmat. Oke, sekian dari saya. Begitulah proses kehigienisan dari pembuatan salad buah saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.